Kembali di Rus Otomotif, channelnya tentang pembelajaran dunia otomotif. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan suatu alat dalam dunia otomotif, yaitu tune-up tester. Mulai dari apa fungsi alat tersebut, kemudian bagian-bagian dari alat tersebut. Ikuti saja pemaparan mengenai alat tune-up tester. Mari kita coba ke stand engine yang akan kita lakukan ya, pengecekan dari engine tune-up tester ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ke bahannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan dari engine tune-up tester ini. Oke, tadi kita sudah jelaskan bahwa engine tune-up tester, langkah pertama adalah menghubungkan kabel yang berwarna merah ini dan berwarna hitam ke positif negatif baterai, kemudian ini ke negatif coil ya. Supaya apa? Supaya alat ini mendapatkan arus ya, yaitu arusnya dari baterai. Oke, kita lanjut. Kita pasangkan, hati-hati ya, ini ke positif baterai. Oke, kemudian yang berwarna merah, oke, berwarna merah ini ke negatif baterai. Dan ini yang berwarna kuning ini ke negatif coil ya teman-teman. Oke, bisa lihat di sini untuk negatif coil ini letaknya di sini ya teman-teman. Oke, kita pasangkan. Oke, sudah terpasang. Ini positif, ini negatif ya, ke negatif coil. Oke, setelah terpasang ya, kabel untuk sumber arusnya baik ke baterai ataupun ke coil, langkah selanjutnya adalah memutarkan selektor atau memilih selektor ya, selektor yang akan kita pilih. Dikarenakan ini adalah engine 5K ya, engine Kijang 5K berjumlah silinder 4, maka selektor ini kita putarkan ke angka 4. Oke, ke angka 4 ini sudah ya. Untuk memutarkan ke angka 4 berarti ini adalah jumlah silindernya 4 ya. Selanjutnya adalah menghidupkan mesin dan memanaskan sampai mencapai suhu kerja ya. Oke, kita hidupkan mesin ini. Oke, sampai mesin ini mencapai suhu kerja. Oke, sudah hidup. Langkah selanjutnya adalah setelah engine ini hidup, yaitu menentukan jenis pengukuran yang akan kita lakukan. Oke, nah sekarang setelah engine ini sudah panas ya, atau sudah mencapai suhu kerja, kita menentukan apa sih yang akan kita ukur. Oke, dengan cara memutarkan ya, memutarkan bagian selektor ini. Oke, contoh kita ingin mengetahui ya DC atau voltase dari baterai ini. Nah, sekarang kita putarkan, ini sudah berputar. Kemudian klik tombol power ya, tombol powernya diklik. Oke, ini sudah menentukan berapa voltase yang digunakan pada saat engine running ini. Oke, nah ini voltasenya. Ini kita lihat voltasenya ya 10 ya, 10 volt. Berarti baterai yang digunakan pada saat engine ini running adalah sekitar 10 volt. Oke. Selanjutnya kita akan ingin mengetahui sudut duel. Oke, berapa derajat ke sudut duel?
dari engine ini. Oke, nah ini ya, dari engine ini sudut duelnya. Kita tinggal pilih. Dikarenakan engine ini bersilinderkan 4, maka kita fokus di angka yang ini nih ya, yang ini 0, 20, 40 ya, yang ini. Nah di sini lihat setiap garis ini bernilaikan 10 ya, 10, 20, 30, 40. Nah ini sekitar 20 kurang ya, apa 20 lebih, 30 kurang ya. Ini berarti sudut duelnya ya sekitar 26 ya, 26 derajat. Sementara standar dari engine 5K sudut duelnya itu adalah ya sekitar 56 plus minus 2 ya. Jadi kalau ini 26 berarti kurang ya sudut duelnya ya, kurang sudut duelnya, yaitu bisa dilakukan dengan penyetelan pada platina ya, platina. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui RPM dari mesin ini. Oke, RPM dari mesin ini. Oke, kita tinggal putarkan saja. Boleh ke yang 1600, boleh ke yang 8000. Oke, kalau yang 1600 kita fokusnya di atas ya, di atas yang warna hijau. Kalau yang 8000 fokusnya di warna kuning. Nah ini, oke, ini warna kuning 0, 2000, 4000, 6000, 8000. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, berarti 2000 dibagi 4 ya, yaitu sekitar 500, 1000, 1500, 2000 ya. Sementara RPM pada suatu mesin itu standar kan antara 750 sampai 800 ya. Oke, ini kita lihat. Ini 100 ya, apa 500, 1000, 1500, 2000. Berarti ini 1000 lebih ya. Oke, 1000 lebih RPM-nya, harusnya kan sekitar di sini ya. Sekitar 750 sampai 800, berarti sebelum angka ini, yaitu untuk menentukan RPM. Berarti ini RPM-nya tinggi ya, dengan ya bisa diatur pada ISAS dan IMAS-nya ya, itu bisa diatur di karburatornya. Oke. Selanjutnya kita ingin mengetahui tingkat dari tahanan atau ohm yang ada pada engine ini. Itu kita putarkan saja ya ke bagian yang warna abu-abu ini ya. Nah, kita tinggal menentukan di sini. Ya. Nah, ini. Oke. Ini sudah melebihi dari batas yang warna putih ya. Batas yang warna putih. Berarti ini sudah terlalu besar nih hambatannya ya, hambatannya sudah terlalu besar. Oke. Selangkah selanjutnya, setelah kita mengetahui hambatan dari suatu engine ini ya, nah tune-up tester ini juga bisa mengetahui sudut pengapian dari suatu mesin ya. Nah di sini oke, saya disediakan ya, ini timing LED ya. Oke, timing LED, yang mana timing LED ini ada dihubungkan ke belakang yang tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian di sini ini nanti akan kita hubungkan ke busi nomor 1 ya. Oke, bentuk seperti ini. Oke, yang ininya kita hubungkan ke busi nomor 1. Oke. Maka secara otomatis ini akan menyala ya. Oke, kalau timing LED sudah menyala, kita arahkan ke bagian ya titik dari pengapian, yang mana nih di sana ada yang berwarna titik putih ya. Nah, titik putih ini harus sesuai dengan derajat yang ada di bodi mesin ini. Di situ ada tulisan ya, di bodi ini 0, kemudian 10 dan 20 ya. Nah, sedangkan derajat yang diizinkan atau spesifikasinya adalah sekitar 0 sampai 8 ya, 8. Nah, kita lihat. Oke, kita perhatikan, dan hasilnya ini antara 5 sampai 8 ya. Berarti ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah, itu
penggunaan selain selain fungsi-fungsi yang tadi, salah satunya tune-up tester ini adalah untuk mengetahui titik pengapian dari suatu mesin. Oke, kalau sudah kita lepaskan kembali ya. Kita lepaskan. Nah, itu adalah cara penggunaan dari engine tune-up tester ini. Oke, setelah kita mengetahui ya informasi-informasi baik itu sudut duel, kemudian putaran engine, kemudian hambatan pada engine tersebut, tegangan baterai, langkah selanjutnya adalah merapihkan kembali dari tune-up tester ini ya. Langkah pertama yaitu matikan dulu engine-nya. Oke, matikan dulu engine-nya, kemudian lepaskan kabel yang warna kuning ini dari negatif coil, kemudian kabel dari sumber arus positif dan negatif. Oke. Nah, setelah itu kemudian dibereskan. Nah, itu adalah cara penggunaan atau pengaplikasian dari alat tune-up tester ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tune-up tester. Kalau ada saran atau kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan pemaparan dari alat tune-up tester ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam otomotif.